Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arianto, NIM 20086370. Berasal dari Prodi Penjaskesrek. Saya akan menjelaskan makalah tentang perkembangan ilmu filsafat. Di sini perkembangan ilmu filsafat terdiri dari 5 zaman. Yang pertama, zaman Yunani klasik. Filsafat Yunani klasik lahir bukan membahas kosmosentris atau alam semesta, melainkan mengkaji manusia atau antroposentris. Menurut aliran antroposentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi seperti pikiran, pergaulan, dan sebagainya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar bagi mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Periode Yunani klasik, perkembangan filsafat menunjukkan kepastian, yaitu ditandainya semakin besar minat terhadap filsafat. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai 6 sebelum Masehi. Manusia telah menemukan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan. Abad ke-15 sebelum Masehi, peralatan besi digunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa atau Tiongkok. Pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani muncul lahirnya filsafat. Timbulnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa ajaib. Ada beberapa faktor yang sudah mendahului dan seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani. 3. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah menjadi bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Zaman keemasan filsafat Yunani. Pada waktu Athena dipimpin oleh Perikles, kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berpidato, dinamakan kaum sofis. Kegiatan mereka adalah mengajarkan pengetahuan pada kaum muda. Yang menjadi objek penyelidikannya bukan lagi alam tetapi manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Protagoras. Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh sesama orang. Akibat ucapannya tersebut, Socrates dihukum mati. Zaman abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.